Halo, ada suaranya? Kedengaran nggak suara? Ah, sekarang mulai ada. Ada ya, Pak? Iya. Oke, sip. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Hah? Apa? Banyak yang mikro yang nggak bisa tuh. Oke. Ini anak wedok yang ngasih tahu. Bentar ya. Oke, coba. Halo, Mbak Dina, apa kabar? Yang kenal nih, Kak Widi. Halo, apa kabar? Terus, apa kabar? Baik, terima kasih. Yang belum kenal ini ada siapa nih, Pak? Saya belum kenal yang di atas dua Bapak. Halo Ibu, saya Alex. Saya di sini menggantikan Pak Yon dulu di KJRI, bagian ekonomi. Pak Agus, apa kabar? Bagus, terima kasih Alex. Salam semua teman-teman. Halo, Ini Mbak siapa ini? Saya Nimrod Sihotang, Ibu, temannya Pak Gunawan Laut. Oke, di Marseille juga Pak? Atau di Prancis? Saya di Medan. Oh, di Medan. Oke, salam kenal. Jauh Salam ya. kenal. Sehat-sehat semua. Sehat. Yang lainnya dari Prancis semua ini toh? Mbak, ada Mas Ini Yahya. kayaknya ada yang dari Indonesia, kayaknya Pak Agus dari Indonesia tuh. Dan ada juga yang di Prancis. Agus di ini kan? Di Montpellier kan? Siap. Oke, sorry. Selamat sore Pak, dari Sumatera Utara Pak, Medan. Nama saya Gunawan Laut dari Apindo Medan sore, Pak. Pak. Ya. Salam kenal. Salam kenal Pak. Ya. Senang dapat bergabung di sini Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah bergabung Pak. Sama Mbak sama Bu Eka. Selamat siang dari Paris. Kenal Bu Eka. Sering dia di Facebook, nggak tahu orangnya yang mana. Ibu Susi. Oh, oke. Siap. Hanya ketemu bisa lihat muka. Mana kok ada suara bilang? Tunggu nih, kayaknya ada dua Zoom. Iya, baik. Tunggu, saya bingung saya matiin yang mana nih. Tunggu. Halo. Oke. Tunggu. Nah. Alex, Ya, Bu. ngomong sama. Sahabat saya bilang, Bu. Siap. COVID gini, alhamdulillah tidak kenapa-napa kita. Amin. Kapan Bali buka, Pak? Nah, itu gue. Kemlu ya, piye toh? Tiap hari gue ditanyain mulu ini orang-orang. Ini kita udah ada orang pada mau buka Indonesia ini. Siap, Mbak Windy. Mbak Windy pemantau tuh kayaknya. Mbak Windy dandan lu, keren banget. Mangkling nih. Mangkling. Moderator soalnya jadi dandan. Nanti dikiranya gimana? Terima kasih Susi, ada yang mewakili Pak Gunawan ya yang ada di sini dan Mas Agus. Loh, yang di Medan pergi nih. Wah, kita dari seluruh Indonesia nih ya. Iya. Juga. Di-share sama semua penduduk Indonesia. Iya. Yang di Prancis, di Indonesia semuanya di-share. Aku share juga yang ke kakakku yang di Hawaii. Pokoknya di-share. Terima kasih. Kayaknya banyak yang mau join dari pasangan RFRI itu. Kemarin ada yang banyak mau join. Mungkin saya coba remind aja gitu ya. Siapa tahu di WhatsApp. Ini sebenarnya undangan itu kita sebarkan melalui kelompok-kelompok ya, termasuk
Mbak Eka banyak membantu kita untuk menyebarkan Bu Suri, Mas juga, itu semua kita kerahkan untuk bisa mendapatkan informasi adanya webinar ini. Mas Agus, gimana kabarnya? Ya, Apa kabarnya? terima kasih. Bagus sekali, sehat. Alhamdulillah ini di toko, sambil di toko ditemanin anak. Kalau enggak bisa. Biasa kau punya anak. Untung ini sambil jualan, sambil siapa tahu ya toh tak itu ya. Mulai ramai, Mas Agus, mulai ramai nggak di pantai? Mulai ada orang, tapi kita toko kebetulan sudah siap semua ya. Jadi bisa saya lihatkan dikit semua juga ada mulai ada orang ini. Oh, iya. Tetap Ini Mbak Angelita dari mana ya? Pak Damardi, apa kabar Pak? Nanti di sini. Bu Yatinya mana? Mas Ridwan, Mas Saud, nggak ada ininya suara. Selamat datang Pak Darmadi, ada Mas Iwan juga ya ternyata nih, Darmadi baru di juga. scroll kelihatan. Gimana restoran kita di Tulus, Mas Iwan? Masih ke-mute tuh kayaknya, nggak kedengeran. Mas Iwan. Mas Ridwan nggak kedengaran kayaknya. Dipencet mute-nya dulu, Mas Iwan, soalnya masih merah tuh. Pak Darmadi belum. Kedengaran Mbak? Nah, ya, oke, sip. Oke. Sorry. Kabarnya Mas Iwan. Kabar baik, terus iyalah Online udah ya? 2 minggu kita mulai lagi kerja, tapi memang sedikit agak susah sekarang di Tulus, juga mungkin daerah lain juga ya. Terus orang masih teletawai kayaknya. Iya. Jadi masih Dan pelan-pelan kan nanti ya. Ya, pelan-pelan. Soalnya kan baru pada buka juga ya. Iya. Tapi semua di KJRI sehat kan? Sehat-sehat kita semua di sini. Ada yang beberapa orang yang suspek tapi kemarin di tes aman semua. Bagus. Bukan biasa. Ya, alhamdulillah deh. Ya. Kita kenalan dong sama Mbak Angelita. Dari mana Mbak? Apa kabarnya? Suaranya. Ya. Di mana? Nur Hayati, selamat datang. Terima kasih. Dari mana, Bu? Saya jauh, Bu, dari Filipina, dari Manila. Salam kenal. Salam kenal, iya. Tapi kalau asli suami Salam dari kenal, NIM, ya. dari Perancis Selatan. Dari Perancis Selatan. Ya, dari NIM. Sekarang ada di Filipina. Filipina, Mbak. Udah jam 9 malam kebetulan. Oh, kurang lebih kayak di Indonesia ya. Iya, beda 6 jam ya. Ya, 6 jam. Masih kita bikin webinar dari mana, Mbak? Dari Facebook, dari dari Bu Eka. Jadi kemarin udah sempat bilang, insya Allah join. Ini saya belum kasih ke mana-mana ini, soalnya takut nanti penuh. ntar gue diomelin lagi dia. Jadi troublemaker. Saya juga Ruyati. Iya, sangat kenal. Terus kerjasama dengan Magic Player ya? Mana ini orang? Yati, apa kabar? Pak Ridwan. Ya. Halo. Siapa ini?
Loh, menghilang. Menghilang saya? Halo? Ya, Mas Iwo. Saya Aktifin lagi. Mana Rian? Rian? Sama sih nggak? sama. Sama nggak sih? Sama, Bu. Ya. Sama. Sama. Kedengeran. Ya. Ya sebenarnya Pak problem. yang harus tampil Bu Yati karena yang punya Bu Yati, saya hanya pendamping aja. Udah aja. Pakai aja masker Pak, biar nanti orang nggak tahu siapa bapaknya atau ibunya. Bonjour semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara kita siang hari ini, sekarang pukul 3:04. Terima kasih, selamat datang. Saya melihat di layar ada Mas Agus, ada Bu Eka, ada Mbak Susi, ada Mas Iwan, dan banyak lainnya, ada Mbak Kiki ya. Dan ada yang dari Manila kalau tidak salah, udah terlalu malam di sana bukan? Ada Mbak Anissa dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebut. Dan terima kasih atas partisipasi pada siang hari ini. Dan saya mengucapkan selamat siang dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di masa kita baru saja melewati masa lockdown, kemudian dibuka perlahan-lahan, dan sekarang sudah mulai dibuka semuanya, dan tanggal 22 pun untuk anak-anak sekolah sudah diwajibkan untuk masuk dengan ketentuan normal. Jadi tentu saja kita menjadi waspada dengan kondisi itu karena bagaimanapun juga wabah itu belum 100% hilang di wilayah Prancis ini, meskipun kita sudah dinyatakan zona hijau di sini. Saya mendoakan semua kita semua sehat, kita sama-sama berdoa dan dalam keadaan baik-baik saja. Memang ada beberapa kawan kita yang mengeluhkan ataupun memang sudah positif tapi alhamdulillah sudah sembuh. Ada juga yang sudah melalui tes tetapi negatif dan sebagainya. Tapi pada dasarnya di wilayah selatan ini alhamdulillah semuanya sehat. Mbak Sugi, selamat datang. Baiklah, kami sampaikan beberapa poin terlebih dahulu, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, bahwa maksud dari acara webinar ini adalah sesuai judulnya kita berbincang mengenai wirausaha di Prancis Selatan. Kita tahu bahwa warga negara Indonesia di wilayah ini ada yang berprofesi sebagai wirausaha. Ada juga yang mahasiswa juga nyambi wirausaha. Dan pada masa COVID-19, ketika lockdown, tentu saja beberapa usaha, kegiatan bisnis betul-betul menurun. Dan ini merupakan gejala global dimanapun berada, dan di Indonesia pun juga dirasakan hal itu. Dari statistik ekspor Indonesia pada bulan Mei itu menurun sekitar 30% dibandingkan ekspor tahun 2019. Kemudian di Indonesia tidak memberlakukan lockdown tetapi dengan pembatasan-pembatasan dan protokol yang ketat. Namun demikian
untuk tetap menggerakkan ekonomi, pemerintah Indonesia membuka sedikit demi sedikit. Tetapi dari sisi wabah itu sendiri, kita lihat grafik jumlah kasus cenderung naik terus di Indonesia. Nah, untuk Perancis, kita juga mengalami lockdown selama beberapa bulan dan sudah mulai dibuka pelan-pelan tanggal 11 dan akhirnya nanti tanggal 22 memang sudah kita dibuka sepenuhnya dan tanggal 1 mulailah penerbangan internasional masuk ke Uni Eropa dan termasuk Perancis. Dan baru saja kami dapat kabar bahwa Turkish Airlines dari Istanbul ke Marseille akan dibuka kembali jalur penerbangan pada tanggal 1 ketika Uni Eropa dan khususnya Prancis membuka bordernya. Dan yang menjadi catatan kita selama ini adalah bagaimana dengan iklim usaha, bagaimana dengan usaha warga negara Indonesia, orang-orang Indonesia yang ada di Prancis. Kita sudah identifikasi bahwa usaha yang jalan terus, bertahan, bahkan meningkat. Kita juga identifikasi usaha yang mengalami cobaan, dalam hal menurun omsetnya ataupun menurun kegiatan usahanya. Yang kami identifikasi adalah salah satunya adalah perhotelan. Memang sempat hotel tidak membuka untuk tamu pada saat awal lockdown. Kemudian juga bisnis konferensi, termasuk restoran, transportasi dalam arti persewaan mobil, dan juga usaha otomotif, baik itu penjualan mobil maupun aksesoris, dan lain sebagainya. Namun demikian, bisnis yang masih berjalan baik, bahkan meningkat adalah usaha yang berbasis e-commerce. Seperti halnya misalnya restoran, itu yang diperbolehkan buka pada saat lockdown adalah yang melayani delivery atau kalau orang sini bilang amporte ya, yang dibawa take away. Nah, ini kebetulan ada Mbak Sugi. Selamat siang Mbak Sugi. Selama lockdown, saya sempat pesan makanan Mbak Sugi, saya ambil sendiri, juga ditawarin oleh Mbak Sugi. Saya antar juga bisa, lo bisa Mbak? Bisa. Saya punya armada untuk delivery gitu. Jadi nanti Mbak Sugi bisa sedikit ya share bagaimana kegiatan usaha di masa lockdown gitu. Dan yang lain adalah e-commerce, kemudian juga menyangkut di sektor farmasi. Seperti kita ketahui, kebutuhan sanitizer sangat tinggi, kemudian alkohol sangat tinggi, dan juga sarung tangan, kemudian masker. Nah, ini saya kasih share kabar bahwa ada kawan kita yang pandai menjahit, kemudian membuat masker dari kain, ada yang motif batik gitu. Ya sedikit-sedikit ada pesanan dari kawan orang-orang Indonesia semuanya. Yang tahu batik kebanyakan orang Indonesia. Dan sampai hari ini masih berjalan pesanan itu karena toh kebutuhan masker diperkirakan sampai 2 tahun ke depan. Karena masker sekarang sudah menjadi bagian dari perlengkapan kita bila keluar rumah. Dan juga delivery, business delivery. Jadi seperti usaha yang
misalnya kalau di Indonesia Gojek, GoFood dan sebagainya, di sini kan ada namanya Deliveroo, itu bertahan bahkan justru meningkat ininya omsetnya. Jadi inilah gambaran iklim usaha ketika lockdown, ketika dibuka di confinement dan dalam 2 tahun ke depan. Dan masalah virus itu sendiri, vaksinnya belum ada di pasaran, bahkan belum bisa dipakai oleh publik secara luas di dunia. Di Perancis sendiri juga demikian, belum ada virus, belum ada vaksin. Kemudian dengan demikian kita masih menunggu yang akan dirilis pada tahun 2021. Paling tidak kita masih menunggu 1 tahun ke depan. Sehingga kita harus bisa jeli melihat bagaimana iklim usaha, peluang-peluangnya. Dan kayak seperti Mas Agus nanti bisa cerita Mas bagaimana setelah mulai buka toko dan gitu keadaannya bagaimana. Kemudian saya juga mengikuti aktivitasnya Bu Eka, aktif sekali, sampai saya sendiri capek kalau melihat kegiatannya Bu Eka, tapi senang saya melihat. Nanti Bu Eka juga bisa cerita bagaimana prospek promosi pariwisata Indonesia nantinya. Tapi Bu Eka, saya mendengar bahwa orang sudah membuat travel plan ke Indonesia, jumlahnya luar biasa. Nanti Bu Eka bisa share ya. Dari share kawan-kawan ini, kita bisa nanti melihat dan bisa membuat satu plan dan penyesuaian bisnis kita. Seperti Pak Darmadi, selama lockdown, ingat ya Pak ya, kita datang ke X untuk mengambil pesanan ya Pak ya, Indomie waktu itu dalam jumlah cukup besar. Alhamdulillah, bisnis yang didasarkan pada e-commerce, meskipun Pak Darmadi tidak membuka website, tetapi ada kontak, baik itu melalui WhatsApp atau media sosial. Jadi sarananya banyak, Facebook bisa, atau membuka website. Gitu. Nah, di awal kita akan dengarkan dari kawan-kawan semua, Mbak Susi nanti bisa share ya mengenai kegiatan usaha. Jadi dari situ kita akan melihat satu gambaran kegiatan usaha apa dan penyesuaian apa yang bisa kita lakukan. Selamat datang Bu Dini dari Montpellier. Baiklah, untuk itu saya mengundang lebih dulu ladies first ya, Mbak Sugi untuk bercerita, Mbak, pakai bahasa yang ringan aja ya toh Mbak, jadi supaya kita semua paham gitu. Bagaimana ketika masa konfinement, kemudian bagaimana bisnisnya Mbak Sugi yang dalam hal ini adalah restoran bernama Thai Express. Monggo Mbak Sugi. Di unmute dulu. Mbak Sugi di unmute, itunya mikrofonnya dinyalakan. Yang ada gambar mikrofon ya. Ya, monggo Mbak, udah? Ya, sudah ya. Sudah. Suaranya merdu. Ya. Merdu, waduh. Selamat siang semuanya, teman-teman kita di Marseille. Ya, saya mau sharing ya nasib pas lockdown itu warung saya tutup 2 minggu karena
ya diharuskan tutup, tapi boleh diperbolehkan khusus untuk restorasi itu bekerja amporte sama livraison. Jadi amporte itu take away ya. Terus livraison itu delivery. Ya, memang usahanya sepi banget itu pas itu memang susah sepi banget. Ya biarpun saya kerja sama Deliveroo sama Uber Eats, cuma ya itu susah sekali, jadi ya mereka juga ketakutan juga kan, mau pesen juga masih takut, jadi mereka masih agak pikir-pikir kalau pesen, takutnya ketularan atau gimana gitu. Jadi ya usahanya memang betul-betul istilahnya krisis banget gitu. Dibandingkan pas nggak lockdown itu nggak nyampe 20% lah hasil kerja pas lockdown itu selama 2 bulan, bulan Maret akhir. Saya mulai tanggal 24 April. Itu betul-betul susah sekali, cuma 20% hasilnya dari dibandingkan bulan-bulan kemarin. Ya udah gitu aja Pak, saya silakan waktunya buat teman-teman yang lain. Terima kasih Mbak Sugi. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai ramai ya Mbak, mudah-mudahan. Sekarang udah mulai ya pelan-pelan udah mulai ya lumayan lah. Tapi bulan April, Mei itu betul-betul prihatin sekali, Pak. Baik, Mbak Sugi, terima Bisa kasih. tanya sama Mbak Sugi? Ya, silakan. Ya. Iya, saya Yuan dari Tulus, restoran Bali. Tanya bagaimana untuk masakan kita yang disediakan di sana, Thailand atau Indonesia? Dua-dua, ada dua-duanya. Iya. Ada menu Indonesia yang kayak nasi goreng, mie goreng, bakso, sate ayam, gulai kambing, rendang, ekor ayam, itu aja yang Indonesia. Tapi juga ada ayam penyet, ikan penyet. Oke. Itu. Sorry untuk yang lain. Terus untuk sementara sih dua-duanya sama-sama lah stabil, maksudnya lakunya sama juga. Oke. Thailand sama Kenapa nggak pakai nama Indonesia, kasihan? Karena dulu waktu pertama ceritanya itu agak lama ya. Cuma 5 menit. Panjang. Dulu itu, ya enggak, maksudnya dulu itu waktu mau buka Resto Indo itu, karena masyarakat Marseille belum begitu kenal banget makanan Indonesia gitu. Kalau makanan Thai kan mereka udah pasti tahu. Jadi karena saya bersifat bisnis, cari bisnis dan keuntungan, ya udah buka resto Thai dulu. Nanti kalau laku udah ada nama, insya Allah nanti suatu hari bisa ditransfer ke nama Indonesia gitu. Tapi untuk sementara saya masih pakai nama Thai dulu karena ya itu saya cari kliang-kliang dulu, mengangkat nama gitu, maksudnya biar cepat. Gitu. Oke. Gitu. Ya, makasih Mbak Sugi. Ini bagian dari strategi bisnis, karena waktu kita minta Mbak Sugi demo masak di Paris Store, kita menggunakan warung Sugi, ya Mbak ya? Iya betul. Alhamdulillah berhasil lancar demonya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian di dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan Mbak Sugi, kita semua berdoa nanti ada warung Sugi di sana yang memang untuk makanan Indonesia.
Baik, Mbak Sugi, terima kasih. Untuk kemudian Mbak Susi, silakan. Mbak Susi, tolong mikrofonnya di unmute. Harusnya? Mbak Sugi di unmute. Harusnya udah bisa dong ini. Bentar ya. Ya, udah. Dengan saya, Pak. Silakan Mbak Sugi, Mbak Susi. Oh ya, halo, apa kabar semua? Selamat sore. Semoga semua sehat-sehat semua ya. Tidak terkena virus-virus itu loh. Amin. Buat saya, usaha saya yang camping itu mati total, matot. Benar-benar dari bulan, mestinya kan kita setiap tahun mulai bukanya bulan April, itu buat liburan Paskah. Itu pasti banyak klien ya. Ini selama konfine itu benar-benar tutup total sampai awal Juni ini, tanggal 2. Mulai dekonfine ya, mulai dibebaskan karantina. Itu mulai ada banyak yang telepon setelah tanggal 2. Buat bulan Juni ini nggak sampai setengah sih kita penuh campingnya. Terus buat bulan Juli mulai lumayan rame. Tapi setelah sebelumnya yang konfine itu memang benar-benar mati total. Terus buat usaha snack sama yang Asia itu selama konfine ternyata nggak ada masalah. Soalnya kita kan lebih ke amporte take away. Dan selama konfine saya juga buat yang makanan Asia itu saya ajuin ke klien saya yang radius sekitar 15 km itu saya delivery, bisa dikirim gitu loh. Dan lumayan permintaannya banyak, cuma saya nggak bisa ngerjain semua. Apa lagi ya? Kayaknya seperti buat di camping ya lumayan anjlok, tapi untungnya yang buat restorasi itu ketutup sama yang camping. Puji syukur. Buat saya sih nggak terlalu banyak dampak. Ya, puji syukur aja. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Baik. Ya. Terima kasih Mbak Susi. Mudah-mudahan kawan-kawan yang di sini bisa menangkap ya kira-kira apa bisnis yang mati suri pada waktu konfinement, kemudian yang masih berjalan. Dari Mbak Susi tadi untuk usaha snack yang take away dan delivery. Terima kasih Mbak Susi. Nah, kita sekarang menuju ke Bu Yati ya. Mungkin monggo Pak Darmadi atau Bu Yati silakan yang bicara. Pak Darmadi, tolong mikrofonnya di on kan? Halo? Ya, Pak, dengar Pak, suaranya merdu Pak. Monggo Pak. Ya, Bu Yati ini sebulan pertama kita benar-benar nol Pak. Karena Bu Yati umumkan toko tutup. Karena kita sudah tua, ya takut untuk keluar, anak-anak juga melarang untuk keluar. Padahal 1 hari sebelum penutupan itu kita baru datang kiriman barang, Pak. Banyak. Ya, seperti ya, kita ada sekitar 40 karton bir bintang baru datang, barang-barang baru datang. Besoknya tutup. Indomie segala macam barang penuh, Pak. Kita tutup ya udahlah, kita nyerah aja, memang rezeki pikir ya. Tapi kita lihat perkembangan setelah kira-kira 3 minggu atau 1 bulan lah kira-kira, itu pos sudah mulai jalan, Pak. Karena
pengiriman kita dengan Colissimo atau Mondial Relay. Itu mereka sudah buka lagi. Jadi diumumkan lagi, dibuka lagi. Itu benar-benar kayak kita sebenarnya dari segi bisnis itu tidak merasakan adanya lockdown. Karena sudah ketutup dengan yang sebulan itulah. Yang sebulan kita tutup, menutupi 3 minggu kemudian itu benar-benar kayak kita yang kerepotan sampai barang itu habis total. Ya, jadi dan juga terima kasih dari KJRI sudah, karena kita tutup, KJRI butuh barang-barang makanan, sudah sampai ngambil ke Bulbuk Beler. Biasanya kita yang kirimkan ke Marseille dan sekitarnya. Jadi kami sebenarnya tidak merasakan efek dari lockdown, malah banyak langganan-langganan yang baru dari mulut ke mulut, baik dari produk kita ngirim sampai Guadeloupe. Guadeloupe sampai Korsika. Udah mulai. Jadi udah mulai. Jadi ya alhamdulillah bersyukur karena memang kita semua produk yang kita jual ada produk Indonesia, tidak ada pun satu produk yang dijual di toko-toko Asia lainnya. Jadi kita sebenarnya produk eksklusif gitu. Spesiality. Jadi itu yang bisa kami laporkan Pak Eri dan dari konsulat, supaya dari segi makanan orang kita masih cinta makanan Indonesia gitu. Jadi apalagi yang perlu ditambahkan ya mungkin sementara itu aja, kalau bisa ditambahkan lagi nanti kita akan tambah lagi. Kalau ada pertanyaan kita akan siap jawab gitu. Ya, terima kasih Pak Darmadi, Bu Yati. Jadi kawan-kawan semua, seperti kita ketahui, Bu Yati itu buka tokonya di Facebook. Kemudian order melalui text message, bisa WhatsApp atau SMS. Jadi penggunaan media sosial itu sangat efektif untuk warung Bu Yati. Gitu. Baiklah, sekarang kita menuju ke Pak Agus di warung ya Pak ya. Silakan Mas Agus. Mikrofonnya di unmute Mas. Mikrofonnya jangan lupa. Udah. Monggo Mas, monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia. Sehat Mas. Iya, alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk kesempatan sore ini atau malam ini untuk yang di daerah Asia punya. Saya sendiri bergerak dalam bidang aksesoris atau kerajinan Indonesia, di mana kita di Lagan 2 dan Lapas Lego. Dan kebetulan selama ini saya selalu membuka toko saya Eskala Jawa, yang artinya mampir di Jawa, termasuk strategi bis juga, karena bahasa Prancis dan Jawa secara tidak langsung. Biasanya 1 April sebelum Paskah, seperti Mbak Susi juga ya, sampai 30 September. Tetapi karena ada epidemi yang betul-betul merusak semua bidang segi bisnis atau yang sampai lockdown, jadi usaha 3 toko saya di Prancis khususnya betul-betul tutup total, di mana kebetulan saya buka 1 April dan datang sebelum Maret untuk prepare, tetapi saya datang tanggal 17 Maret di Prancis dan toko harus tutup semua. Jadi kita betul-betul 0%. Karena tidak bisa membuka toko dan tidak mempunyai aktivitas total. Dan itu kita
beruntung juga bisa dengan keluarga atau yang lain tinggal di rumah sebentar. Tetapi saya bersyukur sekali setelah dikonfine tanggal 11 Mei tepatnya, saya mendapatkan atau mengambil kunci toko untuk membuka toko, dan kita mulai display atau install toko. Mei kita alhamdulillah juga mendapatkan bantuan dari Prancis, pemerintah Prancis, karena kita tutup total untuk April 1.500 euro bantuan dari pemerintah Prancis. Itu saja yang saya ambil ya. Dan itu saya sangat bersyukur karena membantu keluarga kita untuk makan juga. Bahkan untuk yang bantuan kedua bulan Mei, saya bisa membantu rekan kerja saya atau anak buah saya yang kebetulan saya mempunyai juga usaha toko di Indonesia, khususnya di Bali dan Yogyakarta, di mana saya bisa mengirim dari bantuan bulan Mei sampai bulan Mei itu ke Indonesia untuk sedikit THR dan gaji untuk anak buah saya di Jogja atau di Indonesia. Nah, intinya saya bersyukur sekali sekarang setelah dikonfine kita bisa membuka toko yang bisa secara langsung ya. Kebetulan saya dibantu dengan anak saya, tetapi di sini juga harus declare. Jadi kita harus bayar juga untuk pemerintah atau anak saya kerja di sini. Dan saya optimis sekali dengan barang-barang Indonesia tetap akan jalan dan akan terjual bagus di sini. Insya Allah saja pandemi dari corona ini akan berakhir, jadi kita akan semua bisa menjalankan usaha kita masing-masing dengan baik dan lebih bagus. Itu saja saya pikir pendapat saya tentang konfinement dari corona ini, dan semoga semua sehat walafiat di seluruh dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agus. Pada intinya setelah dekonfinement sudah mulai bergeliat ya. Demikian ya Mas ya. Iya. Mudah-mudahan iya, semakin ini nanti. Pertanyaan saya Mas, mungkin teman-teman bisa ikut mendengarkan. Selama konfinement, apakah Mas Agus menggunakan pemasaran elektronik atau melalui media sosial, Facebook atau yang lain seperti yang dilakukan oleh Bu Yati misalnya? Ya, oke. Itulah mungkin kelemahan dari saya karena kebetulan ya sudah agak tua dikit ya. Jadi untuk ke marketing seperti itu, Bapak, sebetulnya saya membutuhkan. Tetapi untuk sementara ini saya tidak bergerak ke Facebook atau apa. Cuma marketing secara nggak langsung ke Facebook atau Instagram. Di mana karena saya secara tidak langsung juga bisa disebut sebagai grosir. Tetapi di sini saya tidak menyebut saya sebagai grosir karena saya cuma membantu atau menjual secara wholesale dengan buyer-buyer saya yang dijual di pasar. Di sini marketing secara nggak langsung barang-barang yang saya akan bawa atau yang baru akan datang, konten yang insya Allah mungkin 1 minggu 2 minggu ini datang, dan di sini ini sudah ada penjualan secara nggak langsung, tetapi untuk wholesale, bukan untuk retailnya. Karena untuk retail di toko kita tutup semua, jadi saya cuma untuk berusaha untuk ke wholesale. Jadi barang apa yang saya bawa di dalam kontainer mungkin bisa terjual habis. Terus saya bisa jual semua, insya Allah. Terus saya bisa order semua dengan teman-teman atau pengrajin semua yang di Indonesia, baik dari Lombok, Bali, atau semua Jawa. Sehingga aktivitas kerja atau bisnis dan usaha mereka juga jalan dan saya juga akan jalan. Itu jawaban saya, Pak. Terima kasih Mas Agus. Mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa menyimpulkan ya beberapa strategi yang digunakan Mas Agus. Nanti kita bahas bagaimana strategi kita secara kolektif kita bisa lakukan.
Kita sekarang menuju ke Mas Iwan di Tulus yang menjalankan bisnis restoran ya, namanya O Bali, kalau tidak salah. Saya pernah makan di sana 2 kali, kan, nambah lagi. Silakan Mas Iwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Salam kenal. Saya memulai restoran O Bali di Tulus. Sekarang kita udah masuk tahun ke-11. Untuk tanggapan masyarakat tentang restoran kita baik sekali. Juga seperti tempat untuk orang yang mau pergi ke Indonesia atau yang mau tahu informasi Indonesia, mereka seperti rasa harus datang ke restoran kita. Kita memang sangat bangga bisa untuk memperkenalkan budaya Indonesia di bidang memasak. Saya sendiri dari Padang, terus jauh-jauh datang ke sini masak lagi. Kasihan. Untuk masalah corona yang kita hadapi bersama di sini, memang untuk saya seperti keputusan yang sangat baik sekali dari pemerintah Perancis, karena 2 minggu sebelum confinement kita sudah penghasilan restoran sudah menurun sampai 50%. Jadi biasanya kita weekend sampai reservasi sampai 60 atau 80 reservasi, kita cuman ada 30-an orang untuk malamnya. Jadi setelah tanggal 14 Maret waktu ada keputusan dari pemerintah untuk tutup, saya rasa memang keputusan yang paling baik juga untuk semua orang juga. Dari karyawan saya yang ada di sini, ada yang masalah kesehatan juga sangat tergantung dengan masalah COVID. Kalau dia sampai sakit, mungkin lebih kasihan sekali. Terus sampai 2,5 bulan confinement, akhirnya saya juga coba seperti semua orang untuk take away. Tapi memang saya untuk e-commerce, untuk bekerja sama dengan Uber Eats atau Take It Easy atau Livero yang lainnya, saya kurang mau, karena cara mereka seperti ambil terlalu banyak dari kita. Saya memang sedikit saya memang tidak mau bekerja sama sekali dengan mereka. Terus waktu itu saya untuk mencoba take away atau untuk orang bisa ambil masakan langsung ke restoran. Tapi memang 1 minggu untuk percobaan itu, karena saya harus menyuruh semua yang kerja di sini untuk kembali lagi kerja, memang akhirnya sedikit mahal. Untuk take away, akhirnya saya tutup dalam 1 minggu. Take away saya tutup. Terus sejak 2 Juni ini kita mulai lagi kerja. Terus sekarang saya lihat masih siang kita tidak terlalu banyak orang. Memang untuk masih orang di sini, karena di daerah saya tidak seperti pusat di kota, tapi daerah perkantoran di sini. Jadi orang masih banyak yang teletravail atau kerja di rumah. Jadi siang memang kita tidak terlalu banyak orang. Tapi malam memang kita banyak klien dari daerah lain yang datang khusus makan makanan Indonesia. Terus saya informasi juga dengan teman-teman. Saya untungnya di masa confinement kemarin, saya banyak bantuan dari kontak saya yang dia suruh saya untuk mengurus asuransi. Akhirnya saya juga informasikan untuk yang lain. Saya dapat bantuan dari asuransi untuk restoran. Terus yang mungkin yang lain juga tahu tentang CPE.
untuk bantuan 25% dari pemerintah Prancis untuk kasih kredit sampai tahun ke depan kita bayar, kita bisa pakai untuk terus juga terus juga bantuan yang untuk pengusaha yang kehilangan 65% dari hasil bulanan mereka dari tahun yang kemarin. Terus juga akhirnya saya juga ya restoran kita juga saya untungnya juga dengan yang punya restoran kita dapat dikasih 2 bulan atau 3 bulan gratis untuk bayi. Mungkin itu saja. Saya harap untuk semua juga berjalan dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Iwan. Tadi juga saya catat bahwa Mas Iwan memang sejak sebelum confinement pun belum menggunakan delivery service seperti Deliveroo dan juga tidak melayani delivery zone ya namanya. Namun, tidak ya. Tapi terus kemudian mencoba pada saat confinement, namun ada ini ya kendala dalam hal harga ketika ditambah dengan biaya pengiriman gitu ya Mas ya. Karyawan. Ya. Yeah. Jadi ini share dari Mas Iwan untuk kawan-kawan semua bahwa kalau tidak menggunakan delivery itu adalah satu keputusan atau suatu strateginya Mas Iwan. Namun selama confinement ternyata memang betul-betul tutup, tetapi alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah Perancis dan beberapa insentif keringanan dari landlord ya, mungkin yang memiliki bangunan restoran gitu, kurang lebih begitu. Terima kasih Mas Iwan, sangat bermanfaat infonya. Terima kasih. Dan sekarang kita menuju ke Bu Eka ya, mudah-mudahan ada informasi yang bisa memberikan kita motivasi dan juga bagaimana ke depan, terutama mengenai turis-turis Prancis ini masih mau ke Indonesia enggak gitu Bu Eka, intinya gitu ya. Silakan Bu Eka. Selamat siang, sore semuanya, salam kenal. Terima kasih juga untuk Pak Eri, Mbak Windy, Pak Alex, dan semua tim KJRI Marseille yang sudah mengundang saya untuk datang ke sini, untuk bicara, untuk sharing ya istilahnya. Nah, jadi saya mau sharing aja. Emang semuanya ini kita lagi nggak gampang ya suasananya, apa yang terjadi. Ini semuanya juga lagi banyak hal-hal kalian sama yang ini. Jadi tolong informasinya juga kalau saat ini memang yang paling kena impact-nya itu adalah pariwisata, tourism. Pertama karena nggak bisa pergi karena semuanya tutup. Jadi inbound, outbound itu semuanya akan sangat susah. Kita belum tahu kapan ini akan semua back to normal, at least atau to new normal. Tapi kemungkinan besar itu tidak akan secepatnya gitu ya, tidak akan seperti sebelumnya. Jadi dalam dunia pariwisata ini sangat susah sekali. Nah, saya mau sharing tentang dari segi pariwisata Indonesia di Prancis. Sejak bulan jadi sejak kami juga lockdown ya, 2 bulan kantor kami tutup. Tetapi kantor tutup, kami tetap keep on promotion by internet. Bahkan dengan Kementerian Pariwisata sudah mengadakan webinar untuk B2B. Jadi saya mau kasih kesimpulan. Kalau kita lihat dari keadaan semuanya, waduh ini kayaknya susah. Tapi saya juga surprise karena kalau saya bikin survei dari semua tour operator, saat ini
masih ada orang Prancis yang memegang tiket liburan mereka untuk ke Indonesia untuk Juli Agustus. Jadi mereka tidak mau cancel. Kalau kita hitung berapa jumlahnya, sekitar 30.000 orang. Saat ini saya sedang berusaha meyakinkan pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Gubernur Bali, dan beberapa gubernur di Indonesia untuk menanyakan kepada mereka kapan at least daerah di Indonesia bisa buka. Tujuannya bukan untuk mendatangkan jutaan orang ke Indonesia saat itu juga, tapi menyelamatkan turis-turis yang sudah booking dan mau datang. Sampai ada yang nulis email kemarin, dan saya screenshot, saya selalu screenshot, saya kirim ke seluruh penjuru dunia untuk kasih lihat sebagai bukti gitu loh. Kami tetap akan mau ke Indonesia, kami sudah booking dari 27 Juli sampai 28 Agustus, 4 minggu, saya menghabiskan uang untuk pariwisata di Indonesia. Dan saat ini kita nggak bisa ngomong apa-apa, karena semuanya masih blur ya, jadi masih belum tahu kapan atau buka sekarang. Saya doakan semoga akan ada positif dari pemerintah Indonesia untuk membuka border dengan protokol, tentu saja dengan protokol yang gitu. Kita tidak mungkin juga menerima orang. Kemarin saya minggu lalu saya meeting dengan Pak Dubes juga untuk sharing dan minta support juga dari KBRI membicarakan hal ini kepada Jakarta. Karena sekarang Perancis sudah buka. Airline akan balik. Saya mau tambahkan juga, tadi Pak Eri bilang Turkish akan 1 Juli ya. Emirates juga per 1 Juli, Qatar juga baru menjawab per tanggal berapa, Win? 20 Juni ya mereka, Qatar. 20 Juni ya. 20 Juni sudah Qatar sudah ke Jakarta lagi, dan bahkan mereka mengkonfirmasikan, saya juga bingung ini karena itu Emirates dan Qatar mengkonfirmasikan 1 Juli mereka masuk Bali. Berarti kan Bali open dong 1 Juli kalau mereka masuk Bali. Jadi dari beberapa airlines ini sudah banyak mulai yang akan kembali dari Paris. Karena yang penting dulu Paris buka, pesawat ada, dan tinggal sekarang gimana caranya Indonesia menerima tamu-tamu ini. Jadi dari segi pariwisata, tourism demand ke Indonesia itu masih tinggi. Sebetulnya ini juga bagus diketahui oleh ibu-ibu bapak sekalian. Kalau orang Prancis itu masih tertarik untuk Indonesia, berarti mereka masih mencintai Indonesia. Berarti mereka masih mencintai barang-barang Indonesia. Berarti mereka masih mencintai makanan Indonesia. Dengan kata lain, apa hubungannya dengan Indonesia? Itu masih ada harapan. Jadi bukannya seperti, jadi jangan putus asa kalau nggak ada yang mau pesan makanan lagi ya Mbak Sugi. Soal namanya masih Taya Express lah. Itu saya kalau ngomong sama Mbak Sugi gregetan banget gitu loh. Soalnya saya masih Indonesia tapi di Solo namanya Taya Express. Saya doain biar ganti jadi Warung Sugi gitu ya. Bali Express gitu loh segalanya. Ya. Jadi barang-barang dan potensi saat ini mungkin tentu saja kalau kita bilang barang-barang apa yang akan down sekarang macam otomatis di seluruh dunia semua sekarang bermasalah. Tetapi saya percaya Indonesia ini punya potensi high value untuk produk dan juga pariwisata yang tinggi. At least di Prancis. Tapi kalau di Prancis yang maksudnya notabene tidak kenal Indonesia, mereka masih suka, ya apalagi negara yang sudah kenal Indonesia. Jadi anggap aja ini sebagai ya satu kayak istilahnya kalau kita naik perahu itu ada ombak ya, tapi ombak itu kan nggak akan selama-lamanya gitu. Sekarang mungkin tantangan challenge buat kita sebagai orang-orang Indonesia yang di luar negeri, di Prancis khususnya, bagaimana survive untuk menghadapi hal ini gitu. Karena kalau kita sendiri terus terang nggak bisa gitu ya. Jadi mungkin ke depannya saya bisa ada usul dari KJRI, terutama mungkin yang lebih ini ya banyak aktif dalam bidang bisnis. Seperti tadi Pak Agus bilang, wah saya saya gaptek nih bikin marketing. Nah mungkin alangkah baiknya kalau di kedepannya ada satu aplikasi, ada satu platform yang dibuat oleh KJRI misalnya, atau bekerja sama dengan KBRI atau siapa gitu, pokoknya untuk Prancis platform untuk menaruh semua orang bisnis orang-orang Indonesia yang ada di Prancis. Saya juga agak sedikit, ini saya mau curhat aja Pak Eri ya, saya mau curhat, kenapa ya negara-negara lain seperti Vietnam, Laos, Cina, itu mereka bersatu di luar negeri. Sama-sama saling membawa bisnisnya kita sama-sama.
Tapi orang Indonesia itu malah susah diajakin jadi bersatu gitu loh. Sebenarnya kan kita kan harus masing-masing ada yang punya, seperti kemarin saya baru tahu ada yang punya restoran besar namanya Bambu apa gitu loh di Aries, orang Indonesia. Dia punya restoran, dia punya kayak taman gitu yang isinya bambu semua, dan saya baru tahu itu karena saya masang sesuatu di Facebook. Tapi kalau misalnya enggaknya kita ada platform yang nggak ada hubungannya dengan diaspora ya. Kalau diaspora itu kan another issue ya. Jadi saya juga bukan anggota diaspora dan saya tidak akan pernah jadi anggota diaspora karena buat saya diaspora itu halnya yang nggak belum jelas. Tapi sesuatu yang berbentuk benar-benar purely bisnis, apa sih namanya? Purely bukannya bisnis ya. Jadi purely untuk saling membantu gitu loh. Solidarity. Solidarity. Gih. Jadi saya solidarity gitu antara orang-orang Indonesia yang untuk punya bisnis di Prancis, kecil sampai besar, direct atau indirect, online atau offline, mungkin kayak marketplace gitu. Seenggaknya jadi kita punya sesuatu kalau orang mau cari informasi bisa ada di situ gitu. Nah itu bisa digabungkan dengan selatan, utara, barat, timur, seluruh Prancis gitu. Karena mungkin tidak perlu harus dikontrol setiap kali, tapi seenggaknya ada satu platform yang seenggaknya dalam masa-masa sulit seperti ini, COVID, kita doakan jangan sampai ada second wave. Oke, ini udah first wave. Jadi kita ya kalau misalnya nanti jelek-jelek amit-amit kalau ada second wave, kita punya satu wadah itu gitu loh untuk saling mendukung. Jadi ada misalnya makanan, ada misalnya bagian pariwisata dan bagian apa, dan tapi ini harus terbuka untuk semua. Jangan berdasarkan salah satu keuntungan interest of ini ya, tapi harus fair play gitu istilahnya. Harus fair play, dan saya nggak tahu bagaimana caranya yang baik, siapa yang mengkoordinasi. Tapi kalau menurut saya memang mungkin dibikin seperti gitu loh, Business Association, Indonesian Association Bisnis atau apa gitu. Jadi sesuatu yang punya platform, tujuannya hanya tujuannya nggak usah muluk-muluk, saling bisa membantu, sharing informasi sebagai, karena ya memang sih di sini kita banyak WhatsApp grup kiri kanan ya. Saya dapat WhatsApp grup juga kadang dari macam-macam gitu kan. Tapi itu kalau misalnya kita kenal, kalau yang nggak kenal kan susah gitu kan. Ya, jadi itu aja sih. Kalau saya bilang dari segi pariwisata, itu masih banyak potensinya, dan orang Prancis itu masih mau ke Indonesia walaupun tahun ini mereka nggak jadi, mereka tetap akan bilang tahun 2021 mereka mau. Tapi itu juga tergantung dari kita, karena kita aktif promosi. Kalau kita nggak aktif promosi ya mereka ngapain juga kan. Jadi itu juga semua yang saya bisa sharing dengan teman-teman sekalian. Kalau memang kita mau dikenal ya kita harus aktif promosi. Kalau kita diam saja ya nggak mungkin kan. Kalau problem itu kan selalu ada di mana-mana. Tapi sekarang bagaimana caranya kita menghadapi bersama supaya kita bisa at least bisa keep on moving, walaupun kita nggak bisa lari, tapi kita tetap jalan ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih semuanya jadi bangun yang udah ngantuk ya, dan juga motivasinya, dan juga ada beberapa kabar yang positif, yaitu pada bulan Juli Agustus itu masih ada sekitar 30.000 orang Prancis yang ingin berwisata ke Indonesia. Tambahan informasi, baru saja 2 minggu lalu kami webinar dengan Wakil Menteri Pariwisata, Bu. Ada 8 destinasi yang sedang disiapkan, terutama tujuan wisata yang sudah memiliki infrastruktur yang sudah baik, mapan. Salah satunya Bali, Batam, dan juga beberapa kota lainnya. Namun juga ditekankan bahwa kenapa dipilih 8 dulu, karena dianggap bisa siap dalam waktu dekat untuk menjalankan protokol kesehatan dan memberikan rasa aman kepada para turis. Yang paling penting menurut Wakil Menteri Pariwisata adalah
meyakinkan turis-turis bahwa ke Indonesia aman dan tujuan wisata yang mereka datangi adalah aman. Itu Bu Eka untuk tambahan supaya teman-teman juga bisa mendapatkan informasi lebih lengkap lagi bahwa demand-nya tinggi dan pemerintah Indonesia juga menyiapkan itu. Namun kita juga lihat perkembangan di tanah air dengan PSBB itu ternyata banyak disalahartikan dan ini terus digaungkan bahwa jangan disalahartikan bahwa PSBB itu ada sebetulnya untuk tetap menjalankan roda ekonomi, tetapi kita tetap waspada dengan wabah yang masih cukup tinggi di Indonesia, bahkan secara grafik masih terus naik. Jadi itu kawan-kawan Bapak Ibu semuanya beberapa kesimpulan bahwa Indonesia masih diminati dan tanggal 24 Juni nanti kami juga akan melakukan webinar dengan pengusaha Perancis yang sudah investasi, yang sudah berbisnis maupun yang akan membuka usahanya di Indonesia atau melakukan kontak usaha dengan Indonesia. Tanggal 24 dan nanti kami susulkan ada pembicara juga dari BKPM London dan perwakilan Bank Indonesia di London. Kalau boleh kami simpulkan sementara adalah bahwa selama diskonfinement ternyata faktanya adalah usaha bisnis yang menggunakan basis internet atau e-business bisa bertahan, bahkan ada yang meningkat. Meskipun ada beberapa bisnis yang mengalami penurunan, namun sangat membantu bagi para wirausaha dalam menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Dan kita punya prediksi ke depan bahwa situasi ini akan berlangsung 2 tahun ke depan. Dan kesimpulan kedua adalah kita bisa melakukan webinar sekarang. Pertanyaannya adalah kenapa dari dulu tidak begini? Bukankah dengan webinar ini semuanya lebih efisien? Bukankah dengan e-commerce semuanya lebih efisien? Bahkan mengurangi biaya-biaya, mengurangi ongkos-ongkos produksi. Tapi juga tantangan lain adalah lapangan kerja. Sehingga untuk kita semua, kiranya kita dapat berpikir bahwa kalau bisnis ke depan adalah lebih menggunakan e-commerce, kalau restoran lebih kepada delivery dan take away, kemudian juga termasuk produk-produk lain, dan juga beberapa tren yaitu farmasi yang justru naik bisnisnya, alat-alat pelindung diri seperti masker juga justru naik, bukan sekedar bertahan, justru naik. Jadi ini bisa menjadi satu catatan bagi kita kalau kita punya semacam bisnis di dalam hal ini batik misalnya, kenapa tidak batik itu dijadikan masker gitu? Kira-kira begitu. Ini secara simpel saja. Dan tadi Bu Eka juga bilang bahwa kita punya optimisme yang kuat ke depan, tentu saja harus demikian. Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa memang betul pertanyaannya adalah kenapa kita tidak bersatu saja begitu. Ada satu aktivitas yaitu ekspor dan impor, investasi, tourism, bisnis kuliner, dan sebagainya. Dan orang Indonesia yang bergerak di situ, di Perancis ini, di selatan ini, cukup banyak. Dan kita sudah share apa kesulitannya. Dan kita sudah share apa kelebihannya atau apa segi positifnya. Dan kita sudah share ke depan seperti apa wirausaha kita itu sebaiknya. Jadi saya garis bawahi dan kami mendukung penuh. Jadi
izinkan saya menyampaikan bahwa perlu ada satu platform yang praktis. Jadi kita punya satu etalase. Tentu saja berbasis elektronik. Jadi ada satu website yang dikelola secara sungguh-sungguh, serius, profesional. Pada tahap awal, yang dimuat di dalam website itu adalah daftar restoran Indonesia di Montpellier, daftar restoran Indonesia di Marseille. Tapi enggak apa-apa namanya Thai Express untuk sementara, enggak apa-apa lah. Yang penting kan ada makanan Indonesia. Daftar restoran Indonesia di Toulouse. Dan itu bisa di-link oleh beberapa media sosial ataupun website seperti even Google Map pun bisa menjadikan itu sebagai referensi. Kemudian juga daftar komoditas, juga daftar distributor aksesoris handicraft Indonesia dan lain sebagainya. Bisa juga nanti, barusan waktu Bu Eka tadi sharing informasi, kami dapat chat message, saya lupa namanya, yang restoran yang membutuhkan tempe bisa bersedia untuk mengirim ke seluruh Perancis. Jadi mudah-mudahan semuanya juga ikut membaca chat itu. Ini satu kabar baik. Jadi sekarang ini cobalah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kalau kita ingin beli tempe di mana? Saya sendiri sehari-hari kalau beli tempe di toko bio di dekat kantor. Sebesar setengah dari HP ya, besarnya itu harganya 3,5 euro, mahal sekali. Tahunya juga mahal. Nanti kalau ada warga Indonesia yang bikin tempe, Pak, saya bikin tempe, mau enggak? Barulah saya dapat tempe yang dibuat oleh orang Indonesia. Ini contoh ya, bahwa pasarnya ada, jangan khawatirlah kalau soal tempe dan tahu. Kalau ada yang bisa buat dan mulai membuat satu sistem yang baik dan menjadi satu industri rumah tangga dan menjaga standarnya, tentu saja ini akan menjadi bisnis yang bagus dan juga bisa saling mendukung bisnis restoran misalnya. Di samping yang lain ini, kalau saya mengikuti postingan Bu Eka itu, instan spices ya, resep instan atau bumbu instan itu di Perancis ini kurang diterima. Jadi orang Perancis lebih suka yang otentik dan bisa dijelaskan. Ini dari apa, bumbunya apa, dan asalnya seperti apa. Kira-kira begitulah. Nah, ke depan kita akan sekarang kita sudah pelajari itu dan ke depan kita buat satu platform dan kita mulai sesuatu yang sangat simpel, etalase, dan target kita adalah menjadi satu online shopping, bukan hanya etalase. Promosi di situ kita punya demandnya ada dan kita punya pembaca, peminatnya ada. Kira-kira begitu. Dan juga untuk Mbak Susi Mbak Susi bisnis campingnya, silahkan kalau mau dimasukkan di dalam platform itu, silahkan. Ini sangat terbuka, tidak membatasi apapun. Kita gotong royong ya mempromosikan bisnis orang-orang Indonesia di Perancis ini. Kira-kira begitu. Dan saya minta Pak Alex sedikit aja, Pak Alex, silahkan Pak Alex untuk menceritakan bagaimana rencana platform itu secara teknis, dan tentu saja dalam proses pembuatannya kita membutuhkan masukan dari kawan-kawan semua. Silakan Pak Alex. Terima kasih Pak Heri.
Memang betul, tadi kita sudah disebutkan oleh Bu Eka mengenai satu platform bisnis yang bisa mempromosikan barang-barang Indonesia atau bisnis-bisnis yang berhubungan dengan Indonesia yang ada di Prancis atau khususnya di sekitar selatan Prancis, karena kita kan memang KJRI wilayah kerjanya adalah di selatan Prancis. Itu memang sudah kita sempat bicarakan juga, dan itu juga kita mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman pebisnis Indonesia yang ada di selatan Prancis, bagaimana kita bisa secara bersama mendirikan satu platform. Waktu itu sempat terbersit pemikiran bahwa oke, kalau untuk misalkan pembuatan platform kita mungkin bisa lakukan suatu, katakanlah halaman web yang bisa mencantumkan seluruh semacam listing dari semua usaha-usaha Indonesia yang ada di selatan Prancis. Nah, seperti itu, dan itu memang benar seperti kata Bu Eka tadi, memang kita harus apalagi di masa Covid seperti ini ya, semua bisnis itu juga terguncang oleh suatu keadaan yang extraordinary seperti sekarang ini, bahwa kita memang harus saling membantu, saling sharing informasi, dan mudah-mudahan ya dengan adanya platformnya itu bisa menjadi suatu basis. Tapi tentunya untuk membuat suatu platform itu kita juga membutuhkan masukan-masukan dari teman-teman semua. Bentuknya seperti apa, baiknya seperti apa. Nah ini dengan mungkin diinisiasi dari kegiatan kita hari ini, mungkin nanti kita bisa kembangkan bersama apa yang dibutuhkan, bentuknya seperti apa, dan yang terpenting juga nanti siapa yang bisa memaintain agar halaman itu tidak hanya suatu halaman statis saja, tapi bisa yang selalu update, dan itu yang bisa kita bawa untuk promosikan kemana-mana, bahwa misalkan dari KJRI bertemu dengan partner-partnernya, partner bisnis di wilayah kerja, bisa kita sebutkan bahwa ada suatu website yang bisa ditemukan barang-barang dari Indonesia. Mungkin seperti itu Pak Eri. Jadi mohon masukan juga dari Bu Eka, dari teman-teman semua, bagaimana kita bisa bikin si platform ini dalam bentuk website kah, tapi yang pastinya bentuknya itu adalah hanya untuk promotion saja, tapi belum bisa kita kembangkan seperti jadi kayak semacam wadah e-commerce yang bentuknya memang untuk berjualan, bertransaksi. Karena memang ada keterbatasan yang tidak bisa kita lakukan, tapi kalau untuk sejauh itu adalah untuk promosi bersama, bisa kita upayakan juga bersama juga. Kira-kira demikian Pak. Assalamualaikum Pak, saya izin bicara boleh? Silakan, tolong identifikasi diri sendiri ya, kenalkan. Nama saya Della dari NIS. Jujur saya saya waktu dulu punya pengalaman bikin platform untuk usaha kecil menengah untuk BPPND Kota Bandung. Jadi dulu kita bikin 2 macam, yang satu offline, yang satu lagi online gitu. Jadi kita membantu UKM semua yang ada di Jawa Barat, dikumpulin semua supaya setiap kali ada pameran, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, kita bisa kasih linknya gitu. Kita bisa kasih linknya, bisa kasih ini perusahaan UKM ini menghasilkan ini, kapasitasnya seberapa banyak, seperti itu. Dan kemarin waktu saya pulang ke Indonesia, saya juga sempat berbicara dengan dengan seseorang ya, mengurus UKM untuk Jawa Barat gitu. Dan kebetulan saya punya interest di situ. Dan saat ini saya sedang membuka usaha juga di NIS. Itu adalah sebagai graphic designer yang kita bikin kita bikin website, bikin platform kayak gitu. Terus kita bikin poster, brosur, atau flyer, dan lain sebagainya gitu. Memang usaha ini saya sebenarnya mulai dari 2008, berawal dari Chambre de Métier. Tapi jika saya mau mengembangkan, saya harus ke CCI. Jadi lagi proses seperti itu, cuman karena COVID akhirnya itu pelan-pelan sekali gitu, jalannya gitu.
Cuman kalau boleh saya mau mengusulkan bikin konsepnya atau mungkin bikin platformnya seperti itu, kira-kira saya harus ke siapa ya? Saya pengen ngajuin hal itu ke KJRI, barangkali mungkin bermanfaat dan barangkali KJRI tertarik untuk bekerja dengan saya membuat hal itu gitu. Cuma itu aja sih yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dela. Mbak Dela, mungkin kalau untuk BKBM di Bandung itu unit usahanya banyak ya. Jadi kalau untuk Perancis Selatan, banyak Pak. Banyak ya. Nah, Perancis Selatan kita sudah bisa mengukur bahwa partisipan di sini sebagian besar memang wirausahawan. Jadi nantinya platform kita kira-kira yang menarik bahwa kita tonjolkan per individunya. Jadi nanti katakanlah restorannya ataupun delivery service-nya dan sebagainya nanti bisa. Jadi Mbak Dela bisa hubungin Pak Alex, nanti Pak Alex silakan ini bisa diterima mengenai konsep dari platform dari Mbak Dela, silakan. Dan ini kita lakukan secara sungguh-sungguh, dan kalau ini nanti mendapat respon yang positif, tidak menghilangkan website yang dibangun oleh masing-masing wirausaha. Hilang ya suaranya? Nah, jadi misalnya begini, kalau dalam web platform itu kita sebutkan bahwa Warung Bu Yati, ada linknya di situ untuk kontak. Jadi kalau Bu Yati punya website, ya bisa dibuka di link itu. Jadi simple, sangat simple, tetapi lebih kepada promosi masing-masing secara individual, jenisnya, jenis usahanya kita kategorisasikan dan kita organisasikan dengan baik sehingga menjadi menarik. Linknya juga lengkap. Dan kalau tidak memiliki website, tentu saja punya kontak, entah itu melalui Facebook, Instagram, ataupun Japri ya, gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Desi mengenai protokol kesehatan bagi teman-teman yang buka usaha restoran. Apa kesulitannya? Ini tolong dijawab kalau ada yang yang bisa nangkap chattingnya. Kalau yang punya usaha restoran, kesulitannya apa menjalankan protokol kesehatan? Mbak Suki mungkin bisa jawab. Halo. Mas Iwan, monggo. Mbak Susi, silakan Mbak Susi. Ya, saya bisa tambahin sedikit buat restoran. Karena itu restoran saya kan yang amporte ya, yang take away, delivery. Jadi nggak terlalu banyak protokol yang diikutin. Adapun yang protokol yang paling utama itu gel alkoholik buat bersih tangan, sama pakai masker, sama pakai sarung tangan. Ya, terus mestinya kan dikasih juga jarak antar pembeli ya yang nunggu buat ambil makanannya. Itu cuma kita pakai flash aja, pakai flash yang ada warnanya itu loh, buat misahin 1 meter 1 meter. Buat protokolnya nggak terlalu ada yang, soalnya kita bukan restoran yang mesti makan tempat gitu loh. Yang take away sih nggak. Yang paling penting itu gel alkoholik. Gel alkoholnya itu. Sekarang udah mudah ya, dapetin gelnya udah nggak masalah ya? Oh, enggak. Sekarang udah nggak masalah. Kita ada distributornya, ada furnisernya, udah itu yang spesial alkohol buat COVID ya. Kalau dari Mbak Sugi? Mbak Sugi mungkin bisa share. Speakernya Mbak Sugi. Speakernya Mbak. Mikrofon. Nah. Mikrofon. Ya, udah Pak. Mbak Sugi kangen.
Iya, ayam penyetnya sini makan. Iya, kalau saya kan udah karena di tempat makan ya, jadi harus betul-betul menaati peraturan pemerintahan Prancis, jarak 1 meter, terus di depan pintu tuh udah ada tempat cuci tangan pakai alkohol itu, terus ya harus pakai masker, pakai gang gitu, terus jaraknya juga 1 meter. Kalau misalnya yang ampok teh, saya suruh tunggu di luar. Kalau udah selesai, saya keluar gitu, bawain ke depan. Jadi kalau pembayaran, mereka kebanyakan lewat CB kontak gitu, kartu blue kontak, jadi lebih gampang. Ya. Itu aja, udah. Terima kasih Mbak Sugi. Jadi teman-teman semua, ya. Ketika kita mau masuk restoran, ya, kita waktu masuk restoran, kalau ada sanitizer di pintu, kemudian kita lihat pemilik restoran sudah memberikan jarak antara meja dengan satu, insya Allah orang akan yakin untuk masuk. Kan begitu Mbak Sugi ya? Jadi sediakanlah betul, Pak. sanitizer misalnya, beri keyakinan bahwa masuk restoran itu aman. Ini pengalaman pribadi maupun apa yang sudah di-share oleh beberapa teman. Kalau kita masuk toko demikian juga, kalau security-nya mengingatkan kita untuk memakai sanitizer dan mengingatkan kita untuk menggunakan masker, kita yakin masuk ke restoran itu. Begitu kira-kira Mbak Desi udah dijawab oleh Mbak Susi dan Mbak Sugi, dan ini Bu Nini barusan message bersedia untuk membantu promosi karena Bu Nini sudah punya medianya, tapi lebih jelas lagi saya ingin mengundang Bu Dini untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Bu. Iya Pak Eri, selamat sore semuanya. Kan saya punya media perantauan dan juga diaspora. Mungkin KJRI, Mbak Eka sudah biasa ya kerjasama dengan saya. Sayang aja maksudnya media itu udah ada gitu ya. Jadi bisa juga buat para pebisnis, restoran atau apapun untuk mempromosikan di Surat Dunia. Karena kan Surat Dunia juga dibacanya di mana-mana ya, maksudnya seluruh dunia. Jadi silahkan kalau memang mempromosikan gitu. Tidak perlu ragu-ragu ya. Kemarin juga saya sudah bikin videonya khusus untuk Mas Agus dengan bisnisnya dan sebagainya. Itu dengan senang hati saya akan buat, dan tentu saja sifatnya karena saya ingin mempromosikan, jadi memang saya sampai sejauh ini adalah intinya untuk membantu, jadi sifatnya gratis selalu, memang seperti itu di Surat Dunia memang selalu seperti itu. Jadi saya mengajak untuk teman-teman pebisnis apapun yang bisnisnya mungkin restoran, tempat usaha lainnya, bisa mengontak saya di Surat Dunia. Nanti saya akan membuat rubrik khusus. Belum tahu nama rubriknya apa, tapi buat semua yang ingin mempromosikan nama restoran atau tempat tinggal atau hotel dan sebagainya, mungkin bisa dicari. Jadi di Surat Dunia itu ada linknya khusus. Jadi misalkan lagi di Prancis, saya lagi pengen datang ke misalkan ke Marseille, saya pengen makan Indonesia, ada namanya ini, atau saya pengen nginep mungkin di Airbnb-nya orang Indonesia, nanti ada. Nanti saya akan coba usahakan untuk itu. Jadi saya ajak juga mungkin yang sekarang buat yang punya usaha untuk kerjasama dengan saya dengan senang hati. Itu aja sih Pak Eri. Baik. Terima kasih Bu Dini. Nanti kami tolong disupport untuk format platform kita juga. Jadi bisa silakan ke kawan-kawan, karena Bu Dini sudah membuka kesempatan ini, manfaatkan itu. Bisa masukkan sedikit Pak Eri? Ya bisa Pak, silakan Pak. Sedikit Pak Eri? Silakan. Saya Pak. Tadi idenya Mbak Eka itu bagus sekali, karena sampai sekarang kita masih jalan sendiri untuk promosikan produk kita masing-masing. Kebetulan saya juga ikut namanya bisnis investasi kuliner dari Minang, Pak ya. Grup kita Minang, Pak. Mereka karena memang kesulitan ini, baru aja 2 hari yang lalu mereka bikin namanya WhatsApp khusus untuk platform investasi. Jadi sebelum jadi website atau yang lebih rapi begitu, untuk sementara lewat WhatsApp aja, grup WhatsApp bisa 8 atau 10 bisa komunikasi, Pak. Misalnya saling antara restoran dengan pariwisata segala macam. Jadi
grup WhatsApp sementara Pak. Sebelum dikelola katanya Pak Alex tadinya akan koordinir Pak. Ya, baik. Hanya itu aja Pak. Terima kasih Pak Darmadi. Jadi Nanti grup WhatsApp ya, usaha Pak. Grup WhatsApp nanti akan diumumkan oleh Mbak Windy ya. Nanti silakan Pak Alex akan nanti Pak Alex akan berikan guidance. Pak Syafrizal Chan, silakan Pak. Dari tadi sudah mau tanya Pak ya, silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di Indonesia nih Pak, di Jakarta. Saya orang Padang ya, orang Padang tapi di Jakarta. Nah, saya ikut nimbrung, tertarik di forum ini. Tentu di sini bahwa Pak yang ada di belahan dunia sana, karena sudah jauh dari Indonesia, saya yakin itu bisnisnya hebat-hebat gitu. Sukses, berhasil gitu. Nah, tapi karena COVID ini kan tidak ada yang yang dampaknya gitu. Nah, termasuk kita, karena saya akademisi juga sebagai pendamping untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat gitu. Nah, saya lihat bahwa saya lihat dari usaha-usaha yang dilakukan banyak tadi mengenai restoran, makanan dan minuman UMKM ya. Sebenarnya kalau dari segi ini kalau kita lihat kalau kita di Sumatera Barat sebenarnya kan yang kalau kita di Indonesia yang PSBB itu kan bisnis yang besar Pak, yang orang banyak berkumpul. Nah, ini sebenarnya hanya strategi saja. Kalau di Prancis misalnya sudah masuk new normal, justru sekarang usaha-usaha kecil kita itu sekarang mendapatkan banyak kesempatan dengan new normal ini. Karena apa? Industri besar Indonesia kan belum berjalan, Pak. Belum berjalan karena banyak orang. Jadi yang kecil-kecil justru sekarang yang lebih agresif gitu. Nah, dia bisa mengatur pelanggannya. Kalau dia produksi misalnya home industry, orang bekerja kan tidak banyak gitu. Jadi mereka, saya lihat bisa memanfaatkan peluang. Nah, baru-baru ini kalau di Sumatera Barat itu baru dimunculkan itu aplikasi sendiri. Jadi memang kelemahan dari Sumatera Barat itu UMKM itu kan kita tidak terbiasa dengan digital marketing ini, Pak. Baru sekarang kita itu di Jakarta juga kita UMKM ini betul-betul merasakan pentingnya di digital marketing bahwa semuanya bisa menjadi dekat, menjadi efisien dan segala macamnya. Nah, maka kita luncurkan ada namanya bajojo.id. Nah, tadi kalau Bapak-Bapak, kalau untuk Sumatera Barat bisa lihat itu. Jadi produk-produk ranah Minang, termasuk rendang, dendeng, segala macam, di situ sudah banyak itu anggotanya ada di sana itu. Jadi bajojo.id. Bajojo itu artinya menjajakan, memasarkan.id. Nah, barangkali menurut saya, saya nggak persis tahu nih, orang Prancis apa masih suka rendang. Kalau bisa laku rendang Indonesia, ada rendang runtiah namanya yang bisa tahan 6 bulan, Pak. Setahun segala macam. Bisa tahan lama. Makanya mau haji itu, maka itu bawa rendang runtiah itu, Pak. Nah, jadi di bajojo.id itu sudah gitu. Nah, ini saya ikut berkontribusi saja, berbagi. Nah, itu. Jadi, saya senang sekali dapat berbagi, melihat saudara saya yang ada di belahan sana, dan kita bisa berkomunikasi di sini. Sukses selalu, Pak KJRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Syafrizal. Terima kasih partisipasinya. Aduh, dari jauh nih, Pak. Kami senang Bapak berada di forum ini. Mengenai rendang, Pak, tanyalah kepada semua yang ada di sini. Pastilah bilang suka lah, Pak, gitu kan? Jadi bisnis rendang akan memiliki prospek yang baik, insya Allah tetap menjadi. Dan tempe tahu sampai hari ini. Ada satu lagi dendeng karyang, Pak. Dendeng karyang. Nah, gitu dendeng itu apalagi itu ya. Di Padarmadi mungkin orang Padang kali ya. Baiklah, jadi rendang masih punya prospek baik dan sampai hari ini alhamdulillah kita semua pasti cinta rendang, dan rendang menjadi barometer sebetulnya. Apabila ada restoran Indonesia buka,
pasti yang ditanya ada rendang nggak? Gitu. Nomor 2, ada sate nggak? Gitu. Nah, kalau nggak ada rendang, orang pesanlah sate. Gitu. Nah, seperti Mbak Sugi itu membuat beberapa variasi akhirnya. Tapi saya langganan ikan goreng yang kalau orang Jawa bilang kemeripik gitu ya. Jadi ayam gorengnya garing gitu, pakai sambal namanya sambal penyet. Nah, itu menu yang simpel tapi orang Indonesia pasti tidak lupa dengan hal itu. Jadi terima kasih Pak Syafrizal. Silakan. Tetap salam untuk ya, salam kami juga untuk kawan-kawan saudara kita di Indonesia. Berikutnya kami membuka 2-3 pertanyaan. Pertanyaan bisa ditujukan ke saya, bisa ditujukan kepada kawan-kawan yang lain. Silakan. Pak Laut untuk ya. Pak Alex, Pak. Ya, silakan. Ya, Gunawan Laut, Pak, dari Sumatera Utara. Semoga kawan-kawan sehat di dunia sana, yang di luar. Kami dari Sumatera Utara. Mungkin karena corona inilah kami membuatkan satu program di lapas, di rumah tahanan dengan Pak Nimrod, di mana kami berniat membuatkan workshop itu untuk Magic Butterfly, dan mungkin orang ini dilatih untuk penjualan online, Pak. Jadi saya tarik dengan sistem yang Pak Alex bicarakan, mengenai platform ya Pak. Nanti coba kalau ada data barang-barang apa yang dimasukkan di dalam, memang saya ada menyediakan tenaga IT untuk membantu di lapas biar orang ini bisa belajar tuh digital, dan ke depan ya kita harapkan ya mereka punya keahlian untuk bisa bekerja, mendapat penghasilan. Itu sih. Tapi saya tertarik dengan cara Bapak bilang platform itu, mungkin memperkenalkan Indonesia itu kita harus meningkatkan kreativitas, Pak. Karena corona itu memang menakutkan dunia, kita yang penting tetap bersemangat dan bersatu bagaimana kita memperkenalkan Indonesia itu penuh dengan manusia-manusia kreatif. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Mas Gunawan. Teman-teman semua, saya kenalkan ya Mas Gunawan ini supplier karet gelang. Tapi bukan karet gelang untuk ngikat rambutnya Mbak Windy, enggak. Karet gelangnya itu digunakan untuk kupu-kupu kertas yang ditaruh di dalam satu kartu, kalau dibuka itu kupu-kupunya bisa terbang. Dan Mas Gunawan, orang di Perancis sudah jatuh cinta dengan karetnya Mas Gunawan, meskipun Mas Gunawan kadang-kadang suka bandel ya, kadang-kadang suka ditambahin apa gitu kali ya, terus cuman karena kegigihan Mbak Windy waktu itu ngasih tahu Mas Gunawan jangan dirubah-rubah itu formula kan gitu. Jadi inilah pengalaman yang berharga Mas Gunawan, nanti bisa share kepada yang lain, dan platform tentu saja akan memasukkan itu potensi karet gelang, dan bisnis itu Mas Gunawan nanti bisa dimanfaatkan oleh orang Indonesia di Prancis. Selain karet, apalagi yang kira-kira baik. Bahkan kalau orang Indonesia di Prancis membuat kupu-kupu kertas yang bisa meloncat itu dari A sampai Z, alangkah baiknya kan begitu, menjadi supplier kan begitu ya. Jadi kita sambut baik partisipasinya Mas Gun. Semoga sukses lancar ya itunya bisnisnya. Selama ini oke ya. Ya. Ini ada kerjasama dengan Pak Nimrod di lapas Pak. Jadi orang ini kalau bisa diberdayakan, dan ya kita minta ada MOU-nya kelanjutan dengan Magic Butterfly. Satu hal Pak. Kedua hal, kami menandatangani surat MOU bagaimana melatih NAPI ini untuk digital marketing. Jadi konsep dari Pak Alex itu bagus. Kita kumpulkan dulu ibaratnya produk-produk unggulan apa. Mungkin dari pihak NAPI ini ya mungkin kelebihan waktu orang ini kan bisa di dalam ya Pak ya. Jadi kita mengumpulkan tim yang bisa membuatkan IT, mungkin di produk makanan, hasil bumi, hasil UKM itu
Ya, kita sangat terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan itu dapat berbicara di sini, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gunawan. Kami monitor terus itu, nanti kita kontak langsung. Juga rintisan platform akan kita update terus kepada kawan-kawan semua. Dan kalau diperlukan, kita juga melakukan webinar seperti ini. Maksudnya adalah satu, updating kondisi perekonomian, updating kondisi bisnis masing-masing, dan termasuk kalau bisa diintegrasikan atau kita bisa saling bantu gitu. Mungkin saling bantu tidak terlalu muluk lah. Apapun yang bisa kita share. Kalau yang saling mendukung dalam promosi, kita promosikan. Terutama dalam hal distribusi dan supply. Jadi kalau bisa saling bantu, kenapa tidak? Gitu. Kalau yang bisa bikin tahu, supply-lah ke restoran Indonesia. Demikian pula, kalau yang punya restoran mungkin punya preferensi tahu dari tempat lain, mungkin bisa mulai preferensi itu dialihkan kepada produsen tahu Indonesia. Kira-kira begitu, dan ini juga tidak terlepas dari aktivitas ekspor-impor di Prancis. Dan kita promosikan, saya tadi juga mencatat beberapa pesan dari Pak Syafrizal Chan bahwa UKM justru sekarang ini yang sedang aktif bergerak. Karena memang yang besar-besar mati suri sementara ini. Karena PSBB itu memang untuk mal saja baru dibuka beberapa hari yang lalu. Itu pun sekarang menjadi pantauan ketat karena ternyata ada beberapa kasus positif dan sebagainya seterusnya. Itu kira-kira beberapa kesimpulannya. Dan ini Mbak Dini tanya ke Mas Gunawan, sudah pernah lihat karyanya, ya nanti silakan japri ya Bu Dini ke Mas Gunawan. Mbak Windy tolong dibantu kontaknya nanti supaya bisa japrian langsung ke Mas Gunawan. Kira-kira demikian, dan satu lagi kesempatan bertanya atau mungkin komentar, silakan. Ya Pak, saya Windy, selamat sore semuanya. Terima kasih datang ke sini. Sekedar saya mengikuti dari chatting teman-teman yang datang mengenai entrepreneur dan lain sebagainya. Kelihatannya kita harus membuat webinar yang lainnya yang khusus untuk pemula atau untuk memulai usaha di Prancis. Tetapi harus benar-benar diingat, apapun usaha yang ada di Prancis, maksudnya usaha itu dagang tempe ataupun tusuk gigi yang itu mendatangkan keuntungan, itu harus terdaftar secara legal, harus terdaftar walaupun tempe. Ada berbagai macam, Prancis ada berbagai macam besar kecilnya perusahaan, ada bahkan mikro usaha menawarkan produk-produk yang lainnya, seperti Pak Gunawan. Kita untuk pertama kali kita lihat seperti Pak Gunawan yang kita secara rutin memantau dan komunikasi untuk menawarkan produk-produk yang ada di Indonesia. Pertama itu harus ada sertifikat confirm, artinya norma-norma barang produk yang ada di negara yang kita tuju. Contohnya misalnya untuk buah kering, kita tidak bisa karena produk katakanlah di daerah Jawa Barat banyak buah kering, terus kita bilang KJRI silahkan bantu saya untuk jual. Itu kita akan kesulitan sekali karena di sini sangat strict. Alangkah lebih baiknya sebelum mengontak ke kita, sebenarnya sudah tahu berapa kelembapannya, berapa persentase pestisidanya dan lain sebagainya, berapa kalibernya, itu seharusnya sudah disiapkan dulu sebelum mengajukan ke kita, karena kita kan ada di luar ini ya.
Jadi saya berharap teman-teman para pengusaha, terutama yang UKM, lebih internasional. Karena mau tidak mau kita melangkahnya itu sudah tidak melangkah lagi antar desa, antar itu, tetapi kita sudah internasional. Jadi siapa yang mau berkembang, kita harus memulai disiplin dengan diri kita sendiri, dicatat bahwa peraturan atau peraturan administrasi atau ketentuan produk ataupun barang itu harus disesuaikan dengan negara yang dituju. Begitu. Saya rasa Pak, usul Pak Eri ini atasan saya yang baik sekali. Ada juga Pak Alex. Untuk next kita bikin acara yang sama dengan tema yang lebih mengkhusus. Begitu. Saya kira begitu Pak. Mbak Windy, terima kasih. Jadi benar apa yang disampaikan Mbak Windy. Cara promosi kawan-kawan kita di Indonesia, contohnya ya vanili. Vanili itu di sini laku betul karena untuk es krim dan makanan lain. Promosinya begini, saya baru panen 5 ton vanili siap ekspor begitu. Tolong dipasarkan. Nah, yang seperti ini kita nggak bisa lakukan pemasarannya karena kita tidak tahu kandungannya, kemudian komposisi dan sebagainya seterusnya, tidak ada semacam sertifikat kesehatan bio atau tidak begitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang terus harus kita perbaiki. Jadi komunikasi sangat penting dan juga Mbak Windy sering kirim satu formulir, cuman 1 halaman kepada pemilik komoditas itu. Kalau mau ekspor, tolong isi formulir itu. Itu hampir tidak ada yang kembali formulirnya. Karena formulir itu menyatakan bahwa apakah ini sudah ada informasi kandungannya, apakah ada informasi kesehatan itu. Mungkin dalam 100 formulir yang dikirimkan, baru hanya 2 yang kembali diisi dengan baik dan lengkap. Nah, belajar juga dari pengalaman Mas Gunawan, bagaimana sulitnya masuk ke pasaran Prancis, dan ketika Mas Gunawan menambah formula, maksudnya baik ya, mengganti formula itu maksudnya supaya lebih baik, tetapi klien atau importirnya bilang, saya tidak mau seperti ini, tapi menurut Mas Gunawan baik. Jadi inilah yang harus kita terus perbaiki dan komunikasi perlu nanti bisa saling share sesama kita dan masih banyak kesempatan insya Allah ke depan dan mudah-mudahan semuanya kita bisa mengatasi permasalahan selama ini dan semoga wirausaha kita ini berkah dan bisa berjalan terus dan sukses. Survive. Mungkin saya agak penasaran Mbak Nur Hayati dari Manila, mungkin ada sesuatu mungkin ya. Kayaknya dari tadi mau tanya malu gitu ya. Nggak apa-apa, dari Manila juga boleh. Boleh ya Pak ya. Ya, selamat malam. Kalau di sini sudah malam. Saya Nur, saya masih tinggal di Manila. Rencananya memang ingin pulang kampung ke tempat suami di Trans Selatan, di NIM. Dan saya di sini punya hobi, saya bikin masker handmade, saya bikin rajutan. Nah, kalau di sini memang tidak se-strict Prancis, jadi kalau hobi ada teman yang suka, terus ya pesen by order seperti itu. Nah, saya ingin tahu tuh kalau di Prancis, kata suami, iya harus terdaftar. Nah, saya mungkin next-nya kalau ada webinar yang membahas khusus bagaimana memulai entrepreneur, mungkin itu lebih baik. Itu aja sih, Pak. Baik, tadi Mbak Windy sudah sampaikan ya bahwa kita akan ada webinar lagi yang khusus membahas mengenai bagaimana merintis usaha di Prancis, termasuk merintis ekspor.
apapun ya, mau itu komoditas ataupun handicraft atau bahkan masker itu. Jadi ini Mbak Nur Hayati, seminggu lalu istri saya pesan masker dari orang Indonesia. Jadi kawan Indonesia ini sehari-hari memang profesinya sebagai penjahit. Nah, masa confinement nggak ada yang jahit ke baju kali ya. Ya jahit masker aja misalnya. Atau bikin tas kecil untuk menyimpan sanitizer. Jadi memang perlu satu kreativitas untuk mengkonversikan beberapa keahlian itu. Ya, keahliannya tetap sama, tapi produknya disesuaikan dengan demand saat ini. Juga saya tadi dapat chatting dari Mbak Angelika ya, kalau tidak salah masih ada di sini kah? Sudah live mungkin. Ada pertanyaan chat tadi, mungkin ada lagi satu lagi, setelah itu kita tutup ya. Silakan. Pak Darmadi ya, silakan Pak. Pak Darmadi, unmute dulu Pak. Ya Pak Darmadi. Ya, halo. Ya, dengar Pak? Dengar sekarang. Mila sebenarnya untuk Mbak, kebetulan kami juga tinggal di Perancis Selatan, mungkin dari NIM ke tempat kami nanti nggak jauh Mbak, cuman kira-kira 1 jam kali naik mobil ya. Untuk pendaftaran sebagai auto entrepreneur itu tidak mudah, tidak susah, ya. Cuman waktu kami mendaftar, istri mendaftar tahun 2014 itu dari sekian ratus yang pendaftar itu yang tahun pertama, tahun kedua udah gugur. Jadi kalau bertahan sampai 2-3 tahun itu udah sukses. Karena di sini selain itu, pajaknya cukup tinggi, misalnya untuk jual produk itu kita harus membayar 15% daripada chiffre d'affaires. Jadi barang yang dijual misalnya 10 euro kita jual, itu harus sekitar 15% dari 10 euro itu untuk pajak. Kalau untuk servis itu 25% pajaknya, Pak. Jadi memang tidak jadi benar-benar kita harus kalkulasi apakah itu wrong tap atau tidak gitu tuh. Jadi soal urusan administrasi itu sekarang dengan sistem internet itu sudah mudah. Cuman apakah kita sanggup bertahan sampai setahun, 2 tahun atau 3 tahun untuk melaksanakan usaha kita. Itu aja tambahan Mbak yang dari Manila itu. Saya juga izin menambahkan. Ya, siapa Jadi, ya? Silakan Mbak Dela ini, ya. Oh, ya. Maaf. Iya, ini Dela. Ya, silakan. Jadi kalau Mbak kan hobi ya. Kalau hobi mungkin masuknya nggak auto entrepreneur, tapi masuknya ke chambre de métier dulu. Kayak saya waktu dulu, saya ini ilustrator. Saya graphic designer, bikin gambar, kemudian saya bikin produk, dan produknya itu dari kain, atau kadang-kadang yang udah jadi tas saya gambar, gitu-gitu. Itu masuknya ke chambre de métier. Kalau di chambre de métier, kita nggak usah yang harus ada target, harus penghasilan berapa. Enggak, itu sih, itu namanya artisanat atelier yang punya keinginan untuk masuk yang harus punya target. Kalau saya waktu itu masih yang kayak saya lagi gambar, saya bikin jual gitu. Kayak gitu, mau dari hobi chambre de métier. Chambre de métier berdasarkan tempat tinggal. Nanti untuk konsultasi bisa bayar 100 euro, terus daftarnya kalau dari internet itu gratis kayak gitu. Halo? Agak terputus. Silakan Mbak Dela, terima kasih infonya. Jadi kita akan adakan
webinar lagi yang lebih praktikal, yaitu bagaimana membuka usaha di Prancis. Bisa berupa membuka usaha di Prancis, bisa juga bagaimana memulai ekspor ke Prancis. Jadi dengan sharing kita semua, kita bisa mempelajari demand-nya bagaimana, pasarnya bagaimana, dan masalah pajak, harga, dan sebagainya. Dan kompetitornya siapa. Jadi itu nanti kita adakan semacam webinar lagi yang lebih spesifik. Dan arah dari webinar hari ini adalah kita akan memulai secara serius untuk membuat satu platform untuk promosi wirausaha Indonesia di Perancis Selatan. Mudah-mudahan masih dengar semua, jadi saya rasa untuk hari ini, sore hari ini, kita sudahi dulu. Dan terima kasih kepada semuanya, kawan-kawan semua, Bapak Ibu yang kami cintai. Konsulat Jenderal Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan masukannya yang sangat manfaat, berharga, dan tentu saja kami akan catat dan semuanya akan kita jadikan satu catatan yang konstruktif untuk ke depan bagaimana kita bisa saling membantu khususnya bagi wirausaha Indonesia di Perancis Selatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Maaf Pak Eri, mungkin Ya. bisa foto bareng dulu sebelum Oke, tutup, bisa diingatkan oleh Mbak bareng Dina, semua kita foto kita bareng dan dulu ya. pembicara. Jadi silahkan berpose yang paling bagus. Angkat Agak tangan santai gini Pak Eri ya. kalau mau ini. Dandan dulu. Tangannya begini. Pakai lipstick dulu. Serius Bisa dulu deh, buka serius dulu semua di foto ya. kameranya. Ya, kamera di on aja semua dulu. Serius dulu. Nanti kita yang gaya bebas ya. Ada 2 slide ya Pak ya, jadi 2 kali screen. Pak Syafrizal juga boleh Pak ikut foto. Saya ikut rame-rame. Ya. Bentar, sedang disiapkan ya. Nanti kita hitung. Bu Eka senyum dong. Udah semua? Satu. Udah keluar semua? Belum ya? Masih ada blank 4. Mas Iwan, Mbak Lita. Ya. Oke. Siap? Siap. Slide pertama dulu. Ya. Satu halaman pertama dulu. Ya Mbak Lita bagus tuh posenya. 1, 2, 1, 2, 3. Lagi satu kali lagi. Satu slide lagi. Satu, 2, senyum. 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat, selamat berkah. Selamat sore. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Danu, apa kabar Danu? Ya. Salam semua. Salam. Biju. Sukses Biju. semua. Ya.